Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita mulai aktivitas kita pagi hari ini, ada baiknya kita mulai dalam berdevosi, yaitu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan agar kita dimampukan, dikuatkan dalam melakukan aktivitas kita satu hari ini. Oke, sebelum kita memulai devosi kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu, kasih setiamu Tuhan masih menyertai kami. Hingga pada saat ini Tuhan kami dapat merasakan kasih-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai devosi kami Tuhan. Biarlah firman yang akan Engkau sampaikan kepada kami Tuhan dapat kami terima dan kami dapat mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam tangan Tuhan kami serahkan hidup kami. Berkati kami Yesus. Amin. Tema dari devosi kita pada pagi hari ini adalah lukisan di telapak tangan yang terambil dari Yesaya 49 ayat 14 sampai ke 21. Nah, kita bisa buka Yesaya 49 ayat 14 sampai 21. Dari sini Ibu akan bacakan Yesaya 49 ayat 14 sampai 21. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungnya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau dan bersegera, tetapi orang-orang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi dan negerimu yang dirombak sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagimu. Menyisihlah supaya aku dapat diam di situ. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini dari manakah datangnya? Nah, penekanan ayat yang Ibu ambil dari sini, dari bacaan ini adalah di ayat yang ke-16. Ibu bacakan sekali lagi. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ini bercerita tentang bangsa Israel yang sedang mengalami masa-masa sulit, yang dimana mereka berada di masa pembuangan. Kita tahu ya, mereka merasa bahwa mereka seakan-akan ditinggalkan oleh Tuhan. Kita bisa baca dari Yesaya 49 yang ke-14, yang dimana Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Nah, di sini mereka bangsa Israel itu berpikir bahwa mereka itu ditinggalkan oleh Tuhan. Namun di ayat yang ke-15b dikatakan, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan meninggalkan engkau. Di sini Tuhan berkata bahwa sekalipun orang lain melupakan engkau, tapi aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan di ayat ke-16 juga dikatakan, lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi di sini berarti bahwa Tuhan itu telah melukiskan kita di telapak tangannya, dan tembok-tembok, jadi lingkungan kita, kehidupan kita dipantau terus oleh Tuhan. Nah, sedikit Ibu bercerita tentang lukisan di telapak tangan. Jadi kisah ini terinspirasi dari seorang seniman dari Spanyol yang bernama David Cata. Dia melahirkan suatu seni dengan cara yang sangat aneh, yang dimana dia membuat suatu karya seni dengan melukis suatu lukisan, menciptakan suatu karya seni di telapak tangannya. Nah, lukisan ini dilakukan dengan cara yang sangat aneh, dengan cara yang sangat berbeda, yaitu menjahit
telapak tangannya dan melukiskan suatu lukisan. Nah, kita tahu ya kalau misalnya melukis menjahit itu berarti menggunakan benang dan jarum ya. Nah, di sini pasti si David ini pasti sering merasa terluka, merasa tersakiti ya. Tapi namun dia senang melakukan itu. Karena apa? Karena dia ingin menciptakan sesuatu hal yang berbeda. Dan makna dari lukisan di telapak tangan itu, dia berkata bahwa dia akan menggambar orang-orang yang terpatri, orang-orang yang spesial, orang-orang yang berharga di hidupnya, dan dia akan melukiskan di dalam telapak tangannya. Nah, seperti halnya Tuhan Yesus berkata bahwa lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Nah, di sini bahwa kita sebagai umat Tuhan, umat Kristus, bahwa kita telah dilukis di telapak tangan Yesus, yang dimana dia melukis kita di telapak tangannya, berarti kita sangat berharga di mata Tuhan. Walaupun kita dipandang orang tidak berharga, tapi di mata Tuhan kita sangat berharga. Nah, kemudian aplikatif dari ayat ini adalah kita tahu bahwa kita mungkin sering mengalami kesulitan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak asing kalau semua orang pasti mengalami kesulitan. Namun di sini Tuhan ingin mengingatkan kita, walaupun kita dalam kesulitan, Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kita, bukan berarti Tuhan benci dengan kita. Tuhan tetap mengasihi kita, dan Tuhan tetap melindungi kita dan memampukan kita melakukan tanggung jawab kita, melakukan pencobaan-pencobaan yang boleh terjadi dalam hidup kita. Nah, di sini ketika kita mengalami kesulitan, tidak jarang kita mengatakan bahwa Tuhan itu sayang gak sih sama saya? Tuhan itu ada gak sih? Tuhan itu tidak mengasihi saya lagi gitu. Jadi di sini mungkin kita juga udah buat banyak usaha, udah berdoa, udah buat usaha ini dan itu, kita udah merasa lelah, tapi kembali lagi kita harus melihat dari cara pandang yang berbeda. Walaupun kita dalam percobaan, walaupun kita dalam masa-masa sulit, kita harus berserah kepada Kristus. Nah, seperti bangsa Israel, seberapa kerasnya penderitaan Israel dan seberapa pemberontaknya mereka pada masa-masa pembuangan, kan mereka melawan Kristus ya, tidak mematuhi perintah Kristus. Tapi Tuhan di sini menegaskan bahwa Tuhan selalu mengasihi bangsa Israel. Tuhan selalu tetap mengingat bangsa Israel, tidak melupakan sedetik pun bangsa Israel. Tuhan tetap setia dan menyayangi dan mengasihi bangsa Israel, layaknya kita dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita dalam masa sulit, walaupun kita dalam senang, duka, sukacita atau duka cita, kita harus serahkan semuanya kepada Kristus. Nah, ayat ini poin yang Ibu dapatkan adalah walaupun kita dalam segala hal kita harus berserah kepada Kristus, dan ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kita akan mengakhiri devosi kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih setia-Mu. Tuhan masih menyertai kami Bapa, dan mengingatkan kami untuk selalu setia di dalam firman-Mu, di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, tidak pernah melupakan kami Tuhan, melainkan Engkau selalu mengasihi kami walaupun kami sering melakukan dosa, sering melawan Engkau Tuhan, sering meragukan Engkau bahkan Tuhan, tapi Engkau tetap mengasihi kami dan mengingatkan kami selalu setiap harinya. Dan jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu menjadi garam dan terang di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih untuk peringatan yang telah Engkau berikan bahwa Engkau mengasihi kami, dan kami juga percaya Tuhan bahwa kami juga ingin bertumbuh di dalam Engkau dan semakin mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, untuk aktivitas kami satu hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan hadir di setiap tanggung jawab dan kegiatan kami
yang boleh kami kerjakan satu hari ini. Tuhan Yesus, ampunkan kami segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapak, amin. Oke, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semangat belajar untuk satu hari ini dan lakukan tanggung jawabmu dengan maksimal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.